Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ismiati, NIM 18107100043, mahasiswi Tetris IPA, IAIN Kudus, mata kuliah Pengembangan Belajar IPA, kelas B semester 5. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa saja yang akan kita bahas di kali ini? Yang pertama ada definisi, perkecambahan biji, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan pergeseran dalam perkembangan, serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu definisi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, apa sih pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran yang meliputi volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Nah, pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, merupakan proses kuantitatif. Sedangkan untuk perkembangan yaitu merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup dan merupakan proses kualitatif. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, perkecambahan biji. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dengan proses perkecambahan biji. Nah, perkecambahan biji ini terjadi melalui proses ambisi atau proses penyerapan air ke dalam biji. Dalam perkecambahan biji ini ada dua tipe, yaitu tipe epigeal dan tipe hipogeal. Tipe epigeal yaitu terjadi akibat terangkatnya kotiledon ke atas tanah. Hal ini dikarenakan karena pemanjangan bagian hipokotil. Nah, pada umumnya epigeal ini terjadi pada biji tanaman dikotil, contohnya kacang hijau dan kacang tanah. Untuk selanjutnya yaitu tipe hipogeal. Ini merupakan tipe yang dimana kotiledon itu tertinggal di dalam tanah. Hal ini dikarenakan karena pemanjangan ruas batang kotiledon yang biasa disebut epikotil. Hipogeal ini biasa pada umumnya terjadi pada biji tanaman monokotil, contohnya jagung, padi, dan beberapa tumbuhan dikotil lainnya seperti kacang kapi. Untuk selanjutnya yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini terjadi akibat adanya aktivitas pembelahan sel pada jaringan meristem primer. Nah, jaringan meristem primer ini biasanya terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Untuk pertumbuhan primer pada akar sendiri, nah, akar muda yang keluar dari biji akan masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman pada ujung akar yang masih muda. Nah, ini pada ujung akar yang masih muda terdapat 4 daerah pertumbuhan, yaitu tudung akar, meristem, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Dan selanjutnya untuk pertumbuhan primer pada batang. Nah, pada umumnya pertumbuhan primer pada batang ini sama dengan pertumbuhan primer pada akar. Nah, pada batang ini terdapat daerah pembelahan merismatik, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang disebut kuncup. Titik tumbuh pada batang dilindungi oleh balutan bakal daunnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk dari parenkim atau kolenkim. Nah, pada awal pertumbuhan, kambium hanya terdapat pada jaringan ikat pembuluh
yang disebut kambium intravaskuler atau kambium fasis. Jika sel kambium membelah ke arah luar, akan membentuk sel flum, dan sebaliknya jika sel kambium membelah ke arah dalam, maka akan membentuk xilem. Pertumbuhan xilem dan flum tersebut menyebabkan batang bertambah besar dan terbentuk lingkaran tahun yang dipengaruhi oleh aktivitas pada musim kemarau dan musim penghujan. Untuk selanjutnya yaitu pergeseran dalam perkembangan. Dalam pergeseran dalam perkembangan tumbuhan terdapat dua fase, yaitu yang pertama fase muda ke fase vegetatif dewasa, dan yang kedua fase vegetatif dewasa ke fase reproduktif. Fase muda ke fase dewasa atau fase vegetatif dewasa yaitu terjadi perubahan morfologi yang paling jelas biasanya terjadi dalam ukuran daun. Kemudian pada fase dewasa ke fase reproduktif merupakan transisi meristem apikal tunas vegetatif menjadi meristem bunga. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, faktor internal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor intraseluler dan faktor interseluler. Faktor intraseluler merupakan faktor pembawa sifat dari induk ke anaknya, seperti gen, enzim yang mempengaruhi reaksi metabolisme. Dan selanjutnya yaitu interseluler, yaitu faktor interseluler yang dilepaskan oleh sel pengatur pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon. Nah, hormon pada tumbuhan itu terdapat auksin, gibberellin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan dari luar tumbuhan. Di antaranya ada air, cahaya, kelembapan, nutrea, suhu, oksigen, dan nilai pH atau tingkat keasaman. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.